Hai, Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan Yesus yang selalu baik untuk orang semua, selalu luar biasa untuk orang semua. Jumpa kembali dengan Ibu Vina dalam pembahasan Bina Anak pelajaran 26 yang pembacaannya terdapat dalam Matius 21 ayat 33 sampai 43. Tapi sebelumnya ada di Inci mesti sapa dulu toh portorong semua. Apa kabar hari ini? Ya dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Kita akan membaca kitab yang terdapat dalam Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-33 sampai 43. Tapi ada biarkan kitab itu terbuka, Tuhan minta tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan mau tuntun patorang supaya firman itu makan tempat dalam hati patorang. Mari orang berdoa. Firman-Mu Tuhan Yesus sudah kami buka untuk kami baca, kemudian kami renungkan. Hikmat yang daripadamu Tuhan, tolong Engkau taruhkan bagi kami, supaya kami boleh mengerti. Setelah kami mengerti Tuhan, kami boleh memahami. Setelah memahami, kami boleh lakukan dalam hidup kami setiap hari. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan, yang kami buat melawan kehendak Tuhan. Baharui kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Mampukan kami mengaktakannya dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berfirman ya Tuhan, hamba-hamba kecil-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Nah, kembali diajak orang semua untuk baca sama-sama Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai ayat 43. Firman Tuhan berjudul perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hamba itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan waktu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Demikianlah pembacaan firman. Disebut bahagia orang semua yang mendengarkan firman
yang memelihara firman dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, shalom adik-adik, damai di hati. Nah adik-adik, kalau minggu lalu Ici mau tanya, coba kalau siapa yang masih ingat, ada belajar apa? Hah? Nah, orang belajar tentang Filemon, ya, penginjil yang pemaaf, toh. Jadi bukan main, ini Filemon PHT toh. Dia ada terima Pak Onesimus, DP budak, dia ada terima. Paulus ada pesan dalam surat bahwa dia harus terima Onesimus, walaupun Onesimus tak bikin kesalahan pada dia, Onesimus dan curangi pada dia, tetapi Paulus bilang, Filemon terima Pak Onesimus sebagai saudara, bukan lagi sebagai budak toh. Dan Onesimus menerima dia. Aduh, memang orang dapat belajar bagaimana hati yang pemaaf. Nah, kali ini orang belajar pelajaran 26 binaan Sinode Gemim yang berjudul Penggarap Kebun Anggur. Yang pembacanya terus baca tadi, ya, Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 43 dengan judul perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Nah, biasanya Tuhan Yesus memang pakai apa? Perumpamaan seperti atau ibarat. Jadi supaya itu orang-orang mengerti, Tuhan Yesus lebih dekat kasih apa? Kasih perumpamaan supaya Tuhan dapat tangkap bagaimana itu DP maksud dari cerita. Sama dengan Inci mesti pakai apa? Cerita-cerita pengantar supaya orang lebih kena. Iya, sama Tuhan Yesus Tuhan Yesus pakai perumpamaan supaya orang yang mendengarkan mengerti. Nah, perumpamaan kali ini yang disebutkan atau yang diceritakan oleh Tuhan Yesus mengenai penggarap kebun anggur. Nah, adik-adik, sekarang Inci mau tanya, apa soal adik-adik penggarap? Nah, itu penggarap itu adik-adik, itu petani. Ya, dia petani yang mengolah kebun orang lain. Tapi hasil dari kebun tersebut dibagi dua. Jadi ini penggarap cuma mau olah, tapi orang bukan yang punya kebun itu, toh, atau yang punya lahan itu. Orang cuma petani penggarap. Nah, di cerita kali ini orang mau baca cerita tuh tentang penggarap kebun anggur. Nah, Inci mau tanya dulu sekali lagi. Nah, siapa di sini yang kalau DP mama beri kepercayaan pegang HP, kasih HP baru? Iya, berarti orang mesti apa? Mesti rawat, mesti apa? Mesti jaga, mesti apa? Mesti simpan. Aduh kasihan tapi mak dah kasih ini. Aduh tak mak dah percayakan pak kita ini. Jadi coba kalau itu HP hilang. Mama apa? Mau marah toh? Iyo, mau maksudnya mau kasih lagi, maksudnya percaya lagi mak pak orang. Kenapa? Orang suka hilang. Berarti orangnya tidak dapat dipercaya untuk apa? Memegang sesuatu. Kadangkala mak semua bilang, sudah Jo, tuh hari so beli itu dia, ngana kasih rusak, ngana kasih hilang, sekarang sudah Jo. Nah, so hilang dong kepercayaan toh. Jadi sama ini perumpamaan yang diceritakan Tuhan Yesus. Begini adik. Nah, adalah seorang tuan tanah. Aduh, DP tanah besar sekali adik. Nah, di tanah ini dia apa? Tanami anggur toh. DP pinggir-pinggir dia apa? Taruh tanam pagar adik supaya menghindari dari binatang-binatang perusak. Habis bikin pagar adik, dia kasih di menara tuh supaya aman, dia dapat kontrol tuh dari atas. Nah, selain so bikin pagar, so bikin menara, nah adik dia bikin apa? Lubang lagi untuk memeras anggur tuh. Kalau dia so mesti petik, jadi memeras tuh anggur. Nah, setelah selesai semuanya, jadi dia sewakan itu kebun anggur itu penggarap. Kemudian dia pergi ke negeri yang lain. Nah, 1 tahun berlalu, 2 tahun berlalu, 3 tahun berlalu, 4 tahun berlalu. Dia dapat ingat, so musim petik so mau terima tuh hasil tuh kebun anggur. Tak mau suruh tapi hamba-hamba mau pergi ambil. Ada yang utus dia hamba. Mari sini. Mau nih pergi di kebun anggur, minta pak penggarap bilang kita dah suruh minta hasil dari kebun anggur tuh dia. Ya, iya Tuhan, ya pergi Jo. Nah, so pergi di pihak mama pertama. Nah, dari jauh ini penggarap anggur suruh ya.
siapa itu Kang anak kamari? Tuh hamba-hamba datang. Nah, selamat sore Tuhan. Tuhan disuruh oleh Tuhan Tanah untuk meminta hasil dari kebun anggur. Nah, adik-adik, ini penggarap anggur. Nah, terima. Malahan dorang apa? Dorang pukul, lain dorang pukul, lain dorang bunuh, adik-adik, lain dorang apa? Lempari batu, adik-adik, sehingga yang lain menyelamatkan diri, adik-adik. Balai Tuhan Tanah bilang, aduh Tuhan, penggarap anggur Tuhan, ada pukul 4 orang, yang lain kasih dibunuh, cuma orang kasih ada selamat. Orang bilang Pak Tuhan, nah ini Tuhan Tanah ini ada di, ya, kira adik siang, ini penggarap kebun anggur, kapan orang kasih yang bikin begitu? Nah Tuhan Tanah sabar ada di, ya, dia suruh bilang, mari hamba-hamba yang lain, mari, so lebih banyak dari pertama, so lebih banyak. Ini Tuhan dah suruh, mari mau nipi ambil ini hasil di kebun anggur, bilang kita dah suruh. Ya, ini hamba-hamba pikir jadi, ya itu penggarap anggur. Siapa duluan kemari? Duluan kemari. Oh selamat sore. Ya, kami siang disuruh untuk mengambil hasil dari kebun anggur. Tuhan Tanah dah suruh. Iya ada di, baru bilang begitu ada di penggarap anggur. Langsung apa? Pukul, lain dibunuh, ada lain dilempar. Pokoknya ada sama dorang melakukan seperti itu hamba-hamba pertama. Dorang nyanda apa? Nyanda kasih itu hasil kebun anggur. Kenapa? Mereka ingin menguasai kebun anggur tersebut. Nah, yang lain menyelamatkan diri. Sampai Pak Tuhan Tanah. Aduh kasihan Tuhan. Aduh kasihan. Kenapa orang sedih pukul? Orang sedih dibunuh yang lain. Aduh kasihan cuma orang yang selamat kasih tahu Pak Tuhan. Nah, di Tuhan bilang, aduh. Kamain Kang, itu penggarap kebun anggur, aduh ada minta hasil, banyak kasih, masih sabar ada di Tuhan Tanah itu, masih sabar tuh Tuhan kebun itu. Oh, begini Jo, kita mau utus tapi anak, karena apa? Karena kalau tapi anak pasti orang segani, kan dia yang pewaris tuh, jadi ada di, kamu suruh Jo tapi anak. Nah, kemudian Tuhan Tanah tersebut menyuruh DP anak, ada supiki supiki dari jauh ini penggarap anggur sebelah DP anak itu mari itu orang bunuh untuk supaya orang cari ahli waris di kebun dia. Nah lebih dekat DP anak DP anak bilang selamat sore kita Tuhan Tanah pe anak Bapak kata dan semua suruh ambil kasihan Bapak pe hasil ya ada di malahan ngana kutip pewaris ngana Kang, Tuhan Tanah pe anak Kang. Dorang langsung apa ada di? Dorang pukul dulu adik-adik. Iya, baru dorang bunuh. Setelah dorang bunuh, dorang lempar keluar kebun. Nah, sehingga ada di itu Tuhan Tanah pe anak mati. Setelah mendengar cerita Tuhan Yesus, iya, Tuhan Yesus balik tanya, kira-kira apa kata Tuhan Tanah membuat setelah dia diperlakukan demikian? Ya, orang-orang yang mendengar perumpamaan yang diceritakan Tuhan Yesus bilang, pasti dia mau apa? Mau hukum Pak itu penggarap anggur. Kalau dia mau ganti orang lain, mau jaga tuh kebun anggur supaya DP hasil dia boleh apa? Dia boleh serahkan pada waktunya. Nah, ada di yang diberkati Tuhan. Ini ada di perumpamaan ini kok mau menyinggung para orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Apa sebab ada di Tuhan Yesus kasih ini perumpamaan ini? Ya, karena orang datanya, dengan kuasa apa Tuhan Yesus jaga bikin tuh mujizat itu? Siapa yang kasih tuh kuasa itu? Nah, makanya ada di Tuhan Yesus apa? Kasih perumpamaan ini untuk menyindir orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan apa? Imam-imam kepala. Ada 3 perumpamaan, tetapi orang cuma baca cerita perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Nah, gambaran tokoh di dalam cerita ini Inci mau bilang kalau Tuhan Tanah itu menggambarkan Tuhan Allah sebagai pemilik kebun anggur yang adalah umatnya. Nah, ada di sedangkan penggarap menggambarkan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan imam-imam kepala yang diberi tanggung jawab untuk memelihara iman umat Allah dalam pertumbuhan. Nah,
Sedangkan yang ketiga, hamba-hamba yang diutus menggambarkan itu nabi-nabi. Para nabi yang diutus Allah untuk menegur para pemimpin agama agar bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh Tuhan tanah. Sedangkan anak pemilik kebun ada digambarkan atau menggambarkan Kristus yang adalah anak Allah yang diutus untuk misi penyelamatan. Sedangkan ada di kebun anggur adalah gambaran dari umat Allah yang harus dipulihkan agar bertumbuh dengan baik. Ya, ada yang berkati Tuhan. Jadi ada ini ahli-ahli Taurat diberi tanggung jawab, diberi tugas untuk apa? Memelihara kebun anggur, toh memelihara iman dari apa? Umat Allah yang harus mereka apa? Mereka ajar, mereka tuntun, atau mereka jadi contoh dan adik-adik. Tetapi ini penggarap-penggarap kebun anggur ini adik-adik yang ingin menguasai kebun anggur itu, ingin memiliki sepenuhnya, padahal orang cuma penggarap-penggarap tuh. Adik-adik cuma diberi tugas nanti DP hasil bagi dua. Orang suka, orang mau ambil semua itu DP hasil. Orang mau kuasai semua itu kebun anggur. Makanya adik-adik waktu diutus sama pertama untuk menerima hasil kebun anggur itu apa? Dorang bunuh. So 2 kali Tuhan tidak suruh, tetap dorang bunuh, dorang lempari batu sampai DP anak dia utus, tapi dorangnya tidak pakai. Kenapa? Dorang ingin menguasai kebun anggur. Nah, kadang-kala orang begitu juga tuh di dunia ini ada orangnya sadar bahwa orang-orang di sekitar patorang yang mau tegur patorang, iya itu diutus Tuhan, tapi orang apa? Mau cuma dengar. Nah, orang tidak sadar itu orang tegur patorang itu diutus oleh Tuhan tuh, sama dengan tuh nabi-nabi Tuhan tanah ada utus tuh pani penggarap-penggarap anggur. Dorang apa? Dong bunuh, dong pukul, dorang apa lagi? Ada dong lempar tuh, berarti apa? Dorangnya tidak pakai. Sedangkan DP anak sendiri dia ada utus, tetapi penggarap-penggarap kebun anggur tidak pakai. Nah, ada dari perumpamaan ini orang belajar tentang kesabaran Allah. Apa sebab Inci bilang begitu ada karena yang adalah pemilik kebun anggur yang menggambarkan Tuhan Allah apa? Sabar. Toh Tuhan Allah so utus orang lain, kasih ingat orang kesalahan ada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan utus orang, kasih ingat orang kesalahan, orangnya tidak pakai. Sampai ada di Tuhan Allah utus apa? Tuhan Yesus sebagai apa? Sebagai penyelamat orang. Sampai orang salibkan Tuhan Yesus. Iya tak betul toh? Iya, karena orang kelakuan ada di sehingga Tuhan Yesus apa? Mati di kayu salib toh. Tapi orang kadangkala masih melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Contoh ada di Tuhan so beri kesempatan. Kasih kesempatan pada orang, gunakan kesempatan yang ada Tuhan beri. Orang pakai baik-baik. Mama dan papa ada kasih sekolah pada orang, ada kasih kesempatan sekolah. Orang gunakan kesempatan itu, karena orang akan menggapai masa depan tuh. Kalau orang nanti sekarang tidak pakai tuh kesempatan, Tuhan ada kasih melalui mama dan papa. Mau kasih sekolah pada orang gunakan itu. Jangan pergi sekolah, orang cuma apa? Asal-asal. Yang penting orang suruh pergi sekolah, orangnya tidak belajar, pandang enteng. Kenapa? Karena suka bermain, pasti boleh belajar, aduh kasih yang lain kasih apa, tidak dapat sekolah, lain-lain kasih cuma agak-agak, tidak dapat sekolah karena keterbatasan ada di. Nah, orang yang diberi kesempatan oleh Tuhan, mari orang pakai itu kesempatan itu toh untuk orang berbuat yang lebih baik lagi, orang berubah toh. Tuhan suka kasih pengampunan pada orang toh, orang berdosa melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tapi Tuhan kasih kesempatan, ya kesempatan untuk orang bertobat toh. Sehingga ada dengan kasihnya yang luar biasa, dia apa? Rela mati untuk orang, kasih kesempatan supaya orang apa? Bertobat, karena keselamatan Tuhan suka kasih dengan cuma-cuma tuh. Orangnya tidak beli keselamatan itu anugerah. Jadi anugerah yang Tuhan buat pada orang ini sebagai kesempatan untuk orang hidup lebih baik lagi. Sehingga ada kesempatan yang Tuhan beri di rumah, di sekolah, atau di mana saja, orang gunakan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Gunakan tuh kesempatan, jangan buang tuh kesempatan, karena kesempatan yang udah datang 2 kali. Karena sama dengan tadi toh,
itu pemilik kebun akan tuntut di muka pengadilan. Begitu juga orang ada di Tuhan datang sebagai hakim mau tuntut orang apa yang orang lakukan di tengah-tengah dunia ini. Apakah menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Maka kerajaan Allah akan menjadi orang pemilik ketika orang hidup takut akan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan orang pakai kesempatan yang Tuhan beri untuk hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati orang semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat firman yang boleh kami dengar saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus pakai kami untuk mengisi hari-hari hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kesempatan yang Tuhan beri di tengah-tengah dunia ini Bapa, biarlah kami pakai untuk jadi berkat bagi banyak orang. Sehingga Bapa, kami layak disebut anak-anak Tuhan dan memiliki kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.